Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Dan hari ini kita sampai di hari yang ke-187. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana kembali kami boleh datang kepadamu dan mendengarkan firman Tuhan. Mari berbicara bahwa setiap kami, bahwa kami sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, saya memberikan judul keberhasilan diakhiri dengan kemalangan. Dan kita akan belajar dari Raja Uzia. Dan nas yang akan kita baca diambil dari 2 Raja-Raja pasal 15 dan 2 Tawarik pasal 26. 2 Tawarik pasal 26, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajaknya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, Allah menolongnya juga terhadap orang Filistin, orang Menim, orang-orang Amon juga membayar upeti. Dan namanya termasyhur sampai ke Mesir. Dan karena kekuatannya yang begitu besar, ia juga mendirikan menara-menara. Ia mempunyai tentara yang besar, ya. Tetapi di ayat yang ke-16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak dan berubah setia kepada Tuhan. Ia memasuki bait Tuhan, membakar ukupan di atas mezbah. Ketika Imam Azaria dan beberapa imam lain menegur karena dia tidak berhak melakukan itu, dia bukannya mendengar, ya, tetapi dia menjadi marah. Bahkan amarahnya meluap-luap. Sehingga pada waktu itu timbullah penyakit kusta, ayat 19. Dan ayat 21 mengatakan bahwa Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Wah, mengerikan sekali saudaraku. Padahal Raja Uzia sudah mendapatkan keberhasilan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai dia begitu besar, sampai dia begitu masyhur. Ya, tetapi ketika dia tinggi hati, ketika dia sombong, akhirnya semua hancur. Ya, bahkan dia pun mengalami sakit kusta sampai matinya. Kesombongan membuat keberhasilan dan semua pencapaian itu dianggap karena kekuatannya sendiri, ya, karena kemampuannya sendiri. Dia lupa kalau ketika dia bisa besar, dia mengalami pencapaian-pencapaian semua karena Tuhan. Kesombongan membuat dia merasa lebih utama daripada yang lain. Kesombongan membuat dia merasa lebih benar daripada yang lain. Sampai dia pun melakukan hal-hal yang bukan bagiannya. Itu adalah bagian dari imam, ya. Tapi dia lakukan itu, dia menganggap dirinya lebih benar, lebih hebat bahkan dari imam-imam. Kesombongan membuat dia mengeraskan hati dan tidak mau mendapat teguran. Malahan dia begitu marah ketika dia ditegur. Saudaraku, jangan sampai ketika kita sudah mengalami keberhasilan, ketika kita sudah mengalami pencapaian-pencapaian, kita menjadi sombong, kita menjadi berubah setia kepada Tuhan dan semuanya menjadi hancur. Ya, biarlah kita akan tetap rendah hati dan tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, oke saudaraku, dan nas yang akan kita baca besok diambil dari Yesaya pasal 1 sampai 4. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.